Pak Harto mengatakan kepada tokoh-tokoh pada saat itu tidak ingin ada korban dari rakyat. Pak Harto meletakkan jabatan dengan baik tanpa ada korban jiwa ya yang dimunculkan. 10 nama ini menjadi pahlawan nasional itu sudah melalui proses yang panjang. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Kali ini monolog Ruang Konsensus akan membahas seputar apa yang diputuskan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden Prabowo Subianto, tentang pemberian gelar pahlawan nasional. Ada 10 nama. Salah satu yang paling kontroversi adalah pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar Muhammad Soeharto. Nah, kita tidak sedang membahas kontroversinya. Yang jelas latar belakang dibentuk dan diputuskannya 10 nama ini menjadi pahlawan nasional itu sudah melalui proses yang panjang. Satu hal yang sangat kita respon dan hargai adalah bagaimana jiwa besar Presiden Prabowo Subianto ya memberikan keputusan ya untuk menetapkan 10 nama, termasuk yang paling kontroversi Pak Harto ya yang dianggap tidak layak menerima gelar pahlawan nasional. Nah, kenapa saya mengatakan kita layak memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto? Jika mengedepankan urusan dendam, harusnya Pak Prabowo sebagai mantan menantu dari Pak Harto lah yang paling dendam sebenarnya kepada Pak Harto. Karena kita selalu ingat proses reformasi yang berlangsung tahun 98. Waktu itu Pak Prabowo menjabat sebagai Pangkostrat adalah salah satu korban dampak dari reformasi. Akibatnya adalah Prabowo Subianto, Letnan Jenderal Prabowo Subianto saat itu terpaksa dicopot jabatannya sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat atau Pangkostrat. Ini adalah pengorbanan. Bahkan Prabowo juga berkorban demi negaranya. Mau ya dipisahkan oleh keluarganya sendiri. Ya, tidak diterima oleh Pak Harto sebagai menantunya lagi. Prabowo kemudian terpaksa berpisah dari istri tercintanya, Mbak Titi Soeharto. Yang pada saat itu Mas Didit masih kecil tentunya. Itu adalah pengorbanan terbesar dari seorang Prabowo Subianto. Tetapi hari ini ketika mantan menantunya ini menjadi presiden dengan bijaksana, dengan jiwa besar, Pak Prabowo sedang memberikan pelajaran kepada generasi kita, generasi selanjutnya, bahwa bangsa ini adalah bangsa besar yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Salah satunya adalah kepada perjuangan Pak Harto semasa hidupnya. Tentu tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Tapi dalam konteks pengorbanan dharma bakti Pak Harto kepada negara ya tidak bisa diukur. Ya, tidak bisa kita nilai hanya karena hal-hal yang kita anggap tidak baik. Misalnya, apa yang disuarakan oleh sejumlah kalangan yang menolak ya pemberian gelar pahlawan tersebut kepada Pak Harto karena dinilai melakukan pelanggaran HAM berat misalnya. Persoalannya adalah hingga saat ini belum ada lembaga yang punya otoritas ya yang memberikan hukuman yang resmi, baik lembaga itu di dalam negeri maupun lembaga di luar negeri, bahwa terbukti misalnya Pak Harto melanggar HAM berat. Tidak ada. Baru hanya katanya-katanya. Baru hanya penilaian lembaga-lembaga baik dalam dan luar negeri. Karena itu hingga hari ini tidak ada justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa Pak Harto adalah pelanggar HAM berat. Bagi teman-teman ya yang hingga hari ini tetap marah, tidak setuju,
bahkan mencibirkan keputusan yang diambil oleh presiden ini, ya, tentu harusnya belajar bijaksana bahwa kita tidak akan pernah maju sebagai bangsa apabila kita memelihara dendam. Kita memelihara dendam kusumat yang akhirnya membuat bangsa kita jalan di tempat. Bahwa kemudian ada yang mengatakan Pak Harto pelanggar HAM berat, silakan saja, itu hak mereka untuk berpendapat. Hingga hari ini otoritas negara, ya, tidak pernah memberikan semacam justifikasi yang memiliki kekuatan hukum bahwa Pak Harto adalah seorang pelanggar HAM berat. Dalam forum ruang konsensus ini kami bersikap menerima dan menghargai keputusan pemerintah, keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang memberikan gelar pahlawan kepada 10 orang, ya, para pejuang-pejuang patriot bangsa, ya, dengan gelar pahlawan nasional. Ada juga Gus Dur misalnya, ada juga Bung Karno, ada juga Marsinah malah mendapat gelar pahlawan nasional. Artinya kebijaksanaan presiden, kebijaksanaan pemerintah dalam menetapkan gelar pahlawan nasional ini, ya, harus kita apresiasi dan harus kita hargai. Bahwa ada yang tidak suka, ada yang kontra dengan keputusan ini sebagai negara. Tetapi kemudian ketika ada pihak-pihak yang terus memframing bahwa Pak Prabowo melakukan kesalahan dalam mengambil keputusannya mengeluarkan kepres memberikan salah satu gelar pahlawan nasional kepada Pak Harto, tentu ini tidak layak untuk kita diskusikan lebih dalam. Pada generasi sekarang yang tidak pernah merasakan hidup di bawah Orde Baru, mungkin tidak layak juga untuk mengambil kesimpulan karena kalian tidak merasakan bagaimana hidup yang katanya sangat otoritarian di era Orde Baru di bawah pimpinan, ya, Soeharto. Saya adalah bagian dari salah satu orang di Indonesia yang merasakan, ya, saya menyelesaikan kuliah di era Pak Harto. Ya, memang pada saat itu, ya, kita tidak hidup dalam negara yang menganut demokrasi. Kita untuk berdiskusi di luar kampus sangat dilarang. Bahkan saya kebetulan menjadi salah seorang aktivis di kampus, ya, untuk melakukan diskusi-diskusi, ya, misalnya ketika kita membahas kebijakan-kebijakan pemerintah saat itu dilakukan diam-diam, itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya. Kita hanya bebas melakukan pembahasan tentang pemerintah hanya ada di ruang kuliah. Di luar itu kita tidak bebas. Itu adalah salah satu ekspresi, ya, kehidupan di era Orde Baru yang saya rasakan. Bahkan saya pernah mengalami apa yang disebut litsus, penelitian khusus, ya, ketika saya pernah menerbitkan sebuah media kampus, ya, yang mengkritisi pemerintah. Saya dilitsus di Cilangkap, di markas besar TNI, dengan sebuah tradisi cara yang memang cukup menakutkan. Karena kita ada di bawah, ya, intimidasi yang ala militer. Menakutkan memang, tetapi tidak ada apa-apa. Saya cuma dipertanyakan silsilah keluarga dan kenapa saya menerbitkan majalah dan mengkritisi pemerintah. Pada saat itu saya hanya menjelaskan bahwa ini adalah exercise dari seorang mahasiswa, ya, dalam mencoba bagaimana mengkaitkan bidang studi yang kita dalami dengan bagaimana cara kita membaca realita yang ada di masyarakat secara sosial politik. Itu saja. Dan tidak ada penahanan dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat bahwa banyak cerita-cerita, ya, buat adik-adik yang sekarang menjadi mahasiswa bahwa kehidupan di era Orde Baru itu begitu sangat tidak bebas, ya. Nggak gitu-gitu juga sebenarnya. Buktinya saya sampai sekarang selamat, saya bebas merdeka dalam berpikir, ya. Saya tidak ada dendam dengan Orde Baru. Ya, banyak hal-hal yang memang kita harus melihat hal-hal yang positif, bukan hanya hal-hal yang negatif. Misalnya, ya, kita melihat salah satu yang bagi saya luar biasa yang dilakukan oleh Pak Harto sebagai seorang presiden dan berkuasa sangat penuh, ya, pada saat itu adalah ketika proses reformasi itu sendiri. Bagi saya itu luar biasa.
Kenapa saya bilang luar biasa? Pada saat itu, ya, ketika detik-detik sebelum Pak Harto meletakkan jabatan, beliau sebenarnya kalau mengedepankan kekuasaan, kalau mengedepankan kekuatan militer, sebenarnya Pak Harto nggak harus turun. Karena apa? Karena Pak Harto mengendalikan semua lembaga, baik sipil maupun ya militer pada saat itu bisa kok dilakukan ya untuk misalnya bagaimana massa yang tertib itu kemudian bisa dievakuasi, bisa dilakukan dengan cara-cara militer tentunya. Ya tentu dengan ada korban, tetapi Pak Harto mengatakan kepada tokoh-tokoh pada saat itu tidak ingin ada korban dari rakyat. Beliau rela kemudian meletakkan jabatan demi cinta kepada rakyatnya, kepada Indonesia. Itu adalah sebuah pengorbanan besar yang dilakukan oleh seorang pemimpin besar. Itu harus layak kita hargai dan kita hormati. Bahwa kemudian terjadi ekses-ekses yang luar biasa pada saat itu, ketika banyak terjadi penjarahan dan seterusnya, itulah dinamika politik yang kita bisa baca selengkapnya dalam banyak versi apa yang terjadi sebenarnya pada saat reformasi itu. Tetapi yang tidak bisa kita abaikan adalah bagaimana Pak Harto dengan legowo, ya, dengan lapang dada, ya, di tengah dia punya kesempatan, ya, punya akses untuk terus mempertahankan kekuasaannya. Militer masih patuh dan manut kepada apa yang diinginkan oleh Pak Harto pada saat itu. Tetapi Pak Harto lebih memilih mundur dari jabatannya karena beliau melihat kalau memang sudah keinginan rakyat Indonesia yang bisa dilihat pada saat itu, ya, seluruh daerah memang meminta beliau mundur. Pak Harto meletakkan jabatan dengan baik tanpa ada korban jiwa ya yang dimunculkan. Kalau Pak Harto bukan seorang pemimpin yang bijaksana pada saat itu, beliau bisa melakukan apapun yang tentu terjadi pertumpahan darah. Rakyat kemudian menjadi korban tentunya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Pak Harto. Bahwa kemudian kita masih menuding bahwa ada pelanggaran HAM berat dan seterusnya. Silakan saja. Toh Pak Harto sampai beliau meninggal dunia tetap menjalankan patuh kepada undang-undang. Beliau sempat diperiksa oleh kejaksaan. Dan kemudian setelah sekian lama pihak Kejaksaan Agung menerbitkan SP3 kepada Pak Harto. Baik tuduhan tentang misalnya tuduhan melakukan KKN maupun pelanggaran HAM berat. Karena itu sikap yang diambil oleh Presiden Prabowo hari ini ya yang memberikan gelar pahlawan nasional kepada Pak Harto sangat bijaksana. Ini adalah pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh Presiden bahwa sebagai pemimpin nasional, Pak Prabowo lebih mementingkan kepentingan negara, kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya. Inilah yang saya pikir adalah sebuah legacy yang luar biasa ya dari Presiden Prabowo Subianto. Bahwa secara politik ya, misalnya PDIP ya, salah satu partai yang ada di DPR yang menolak pemberian gelar ini, itu juga sah-sah saja. Karena di luar PDIP, seluruh partai yang ada di Senayan mendukung pemberian gelar pahlawan ini kepada Pak Harto. Jadi, suasana demokrasi tetap hidup. Perbedaan pendapat atas kebijakan-kebijakan pemerintah pro kontra itu hal yang biasa. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan framing-framing seolah-olah ada pihak yang paling benar pendapatnya, ada pihak yang paling lurus, paling sesuai fakta dan seterusnya yang kemudian disebarluaskan ke masyarakat. Sadarilah, masyarakat Indonesia saat ini ya sudah sangat cerdas. Jika kita ingin melihat perjuangan para pahlawan nasional, 10 orang ini misalnya, ya tentu pihak yang mengkaji, yang meneliti ya pemberian gelar ini sudah melakukan sebuah pekerjaan yang sangat akurat tentunya. Mengumpulkan seluruh data-data, dokumen-dokumen, saksi, ya, orang per orang. Apakah memenuhi kriteria dan syarat untuk diberikan gelar pahlawan nasional. Begitu juga mungkin yang dilakukan kepada Pak Harto.
tentu sudah dilakukan kajian-kajian. Pak Harto berjuang dari sebelum Indonesia merdeka sampai di masa-masa awal kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan kita, berjuang ya secara gerilya bersama Panglima Besar Jenderal Sudirman dari hutan ke hutan mempertahankan Republik Indonesia. Ya, hal-hal seperti ini nggak bisa kita negasikan begitu saja hanya karena kebencian kita kepada Pak Harto. Tidak bisa kita buang begitu saja ya kebaikan-kebaikan dharma bakti yang sudah dilakukan ya hanya karena tuduhan-tuduhan ya terhadap apa yang dianggap melanggar HAM oleh sejumlah pihak. Saya yang hidup di era Orde Baru merasa ya apa yang dilakukan Pak Harto juga banyak baiknya. Bahwa ada kesalahan-kesalahan itu konteksnya ya dilakukan Pak Harto adalah demi pembangunan yang beliau canangkan. Ya, kita tidak bisa menutup mata di era Pak Harto diakui oleh dunia. Kita adalah salah satu negara terbesar yang mampu swasembada pangan dan diakui oleh FAO, lembaga dunia di bidang pertanian. Kita diakui mampu melakukan swasembada pangan. Itu adalah salah satu legacy yang nggak bisa kita abaikan. Di era Pak Harto, stabilitas politik terjamin dengan baik, keamanan terjamin dengan baik. Tentu masing-masing pemerintahan itu berbeda gaya dan caranya dalam mereka menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh negara. Itu juga yang dilakukan oleh Pak Harto selama 32 tahun. Memang di akhir masa jabatan beliau di era menjelang 32 tahun itu, ya, yang disorot oleh publik ya pada saat itu adalah KKN-nya. Ya, di mana pada saat itu kita melihat Pak Harto menempatkan anggota keluarganya di dalam kabinet misalnya, dan kemudian juga banyak bisnis-bisnis ya yang kemudian dinikmati oleh putra-putrinya. Itu adalah bagian, anggap saja kalau tuh dianggap itu sebuah kekeliruan. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Kita boleh lacak semuanya dari Bung Karno ya sampai terakhir Presiden Jokowi, Presiden ke-7. Pasti ada kekurangan para pemimpin kita. Apakah kemudian kita memelihara dendam? Itu bukan sikap yang baik kita sebagai orang Indonesia, ya. Kita tengok negara lain misalnya. Bagaimana seorang Nelson Mandela dipenjara bertahun-tahun oleh rezim apartheid yang memenjarakan beliau. Apakah Nelson Mandela ketika dibebaskan dendam kepada orang memenjarakannya? Tidak. Nelson Mandela memaafkan, tapi yang diingat, kata Nelson Mandela, saya memaafkan tapi tidak melupakan. Itu yang kemudian ditiru, diadopsi oleh Presiden Prabowo. Saya memaafkan tapi tidak melupakan. Saya mencatat jasa-jasa baik 10 orang ini sehingga layak diberikan gelar pahlawan nasional. Bahwa kemudian ada pro dan kontra, nggak ada masalah. Sampaikan pendapat Anda yang tidak suka. Jangan kemudian menggiring masyarakat ya untuk terpolarisasi lagi seolah-olah Anda yang paling benar. Itu yang harus kita hindari. Ya. Saya mewakili dari segenap orang yang setuju pemberian gelar pahlawan ini, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada Presiden Prabowo Subianto. Pak Jokowi sendiri ya memberikan dukungan kepada langkah Presiden dalam memberikan gelar pahlawan ke-10 orang ini, termasuk kepada Pak Harto. Mas Wapres Gibran juga memberikan dukungan kepada para termul-termul yang ada di Indonesia. Sebaiknya kita tidak terpancing ya untuk ikut-ikutan ya mengkritik, memprotes kebijakan pemerintah ini ya. Sebagai termul, sebagai Jokowi lovers dimanapun Anda berada, mari kita dukung kebijakan dan keputusan pemerintah ini untuk memberikan dan menghargai keputusan pemerintah bahwa Pak Harto adalah pahlawan nasional kita. Ya, mulai sejak ditetapkan ya 10 November 2025 ini. Saya pikir ya, kalau kita ingin mencari-cari kesalahan
ya dari Bung Karno, B.J. Habibie, Megawati, SBY, Pak Jokowi, nggak akan beres. Bangsa ini menjadi bangsa yang terkutuk, saya pikir, kalau kita selalu hanya mengingat kesalahan dan dosa-dosa orang, tetapi lupa ya dengan kesalahan dan dosa-dosa diri sendiri. Kepada para aktivis yang selalu merasa paling benar berpendapat, hentikan kegiatan Anda. Warga negara Indonesia, ya rakyat Indonesia, tidak hanya kalian. Ada lebih kurang 285 juta rakyat Indonesia ya yang tidak bisa Anda wakilkan karena Anda tidak setuju atas apapun keputusan-keputusan pemerintah. Sebagian besar, ya 58% sebagai representasi dukungan Prabowo Gibran, saya yakini mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar pahlawan nasional baik kepada Pak Harto dan ke-9 orang tokoh-tokoh yang sudah mendahului kita. Kalau kita lihat keterwakilan provinsi-provinsi dari masing-masing ini sangat Indonesia. Ada dari Sumatera, ada dari Jawa, ada dari Nusa Tenggara, ada dari Maluku dan seterusnya. Semuanya mewakili Indonesia, dan saya pikir inilah saat yang baik bagi kita ya untuk ya kembali bersatu sesuai dengan semangat reformasi ya. Kita mendukung langkah-langkah apapun dari pemerintah tanpa ya kita biarkan juga kita tetap melakukan mengkritisi pemerintah, tapi tidak dengan cara menghujat, memaki, membuli, karena itu bukan watak luhur bangsa Indonesia. Para pahlawan kita yang berjuang mempertaruhkan nyawanya, mengorbankan harta bendanya, tentu tidak pernah punya mimpi bahwa bangsa ini ya akan terpecah belah hanya karena saling merasa benar satu sama lain. Kita cakar-cakaran hanya karena sebuah sudut pandang. Itu tidak baik. Bangsa kita tidak akan maju. Ingat, kita bersepakat akan meraih Indonesia emas 1 abad kita merdeka tahun 2045 mendatang. Awalilah semua itu dengan mengedepankan rasa persatuan ya, tanpa harus ya menegasikan bahwa kita wajib mengkritisi pemerintah manakala pemerintah memang keliru. Sampaikanlah kritik Anda secara konstruktif. Ya, jangan membiasakan mencaci, memaki. Itu pun kalau Anda mengerti apa yang Anda caci dan Anda maki. Banyak kita lihat di sosial media, banyak orang mencaci maki ya kebijakan-kebijakan pemerintah, mencaci maki personal kepribadian mantan-mantan pemimpin nasional, tapi mereka tidak paham sesungguhnya apa yang mereka caci. Itulah fenomena kita akhir hari-hari ini. Dan karena itu ya ini adalah awal rekonsiliasi. Penetapan ya 10 pahlawan nasional ini adalah awal rekonsiliasi yang baik. Ini adalah cerminan bagi kita ya dalam melangkah ke depan. Tidak ada manusia yang sempurna. Meskipun dia seorang presiden atau mantan presiden. Tidak ada yang sempurna. Kita ini manusia. Manusia itu adalah tempatnya kesalahan. Kalau kita kemudian merasa paling benar, kita sudah keluar dari takdir kita sebagai manusia. Karena itu, marilah kita kedepankan memaafkan. Ya, karena apapun, jasa-jasa para pemimpin itu juga tidak ternilai harganya. Ya, karena itu saya sampaikan sekali lagi, hentikan pro kontra masalah penetapan Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Ya, kita hargai keputusan pemerintah. Ya kan, kalau kita terus saling hujat, saling caci maki, kita akan menjadi ya bangsa kerdil di seluruh dunia ini. Karena itu sekali lagi saya himbau kepada seluruh termul, seluruh Jokowi lovers, ya, karena kita adalah representasi dari mayoritas kekuatan politik saat ini, ya mendukung kemenangan Prabowo Gibran, ya tetap jangan terpancing dengan hasutan-hasutan ya yang membuat kita terpecah belah lagi. Cukup sudah kita ya saling sikut, saling benci, saling maki. Hentikan itu dalam hal apapun, dalam konteks apapun, dalam peristiwa apapun. Hentikan. Ya, kita berbeda pendapat dalam sebuah forum diskusi untuk mencari solusi, itu yang kita kedepankan.
Demikian dulu monolog Ruang Konsensus episode kali ini. Ya, mohon maaf manakala apa yang saya sampaikan tidak berkenan. Tetapi saya juga tidak berharap Anda berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Kalau kita memang berbeda pendapat, itu hal yang biasa. Kita bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Anak sulung Mulyono mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.